Ya, dengan demikian, nah kita lihatlah, ini potret yang paling rendah lah. Ini daya selam dari peternak rakyat yang paling rendah itu di Jawa Tengah itu sampai 12.700 lah rata-rata pada bulan Juni Juli itu kan. Diikuti Jawa Timur, lalu kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini sudah hampir tidak bisa bernapas lah. Ya, kalaupun terjadi harga sekarang ini di atas harga pokok produksi misalnya, masih belum mampu menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh para peternak rakyat sebelumnya. Ya kan? Jadi memang pada saat ini juga kondisi permintaan pasar itu memang lebih rendah, dan pada saat ini pun juga kenapa kondisi itu diperparah lagi di samping oleh karena oversupply, juga karena diberlakunya PPKM dan sebagainya, sehingga ini pun juga akan berpengaruh kepada sektor hotel, restoran, dan rumah-rumah makan sebagainya, untuk bagaimana mereka tidak bisa lagi menjual dan sebagainya, karena dibatasi kan, tidak boleh makan di tempat sebagainya. Akhirnya juga memang seperti itu kondisinya. Terus Mas, lalu kemudian untuk meningkatkan, lalu kemudian memang kita lihat juga apa yang dilakukan oleh Dirjen Peternakan yang sudah melakukan cutting after dini dan sebagainya. Di satu sisi dia bisa memberikan dampak yang positif bagi broiler, tapi di lain pihak juga memang tidak bisa kita hindari bahwa terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi pasti banyak juga telur-telur breeding yang ada di telur-telur breeding ya, yang ada hatching egg itu yang ada di pasar-pasar sebagainya yang dilakukan afkir tadi. Dan demikian juga pada saat itu akan pengaruhi juga harga-harga telur komersial sebagainya. Lanjut Mbak. Nah ini kalau kita lihat ini harga telur juga saya lihat juga memang dia selama ini memang dia berada di atas permukaan ya, dia berlayar di atas permukaan, tetapi mungkin toleransi juga terhadap broiler dia juga turun di bawah harga pokok produksi pada bulan September Oktober. Nah ini kan memang kondisi ini diperparah oleh karena keadaan memang jagung sedang langka. Jadi peternak barangkali ada juga yang tidak mampu juga membiayai produksinya, sehingga paling tidak ya udah ayam yang dipercepat, jualnya telur pun jadi dipercepat. Jadi jualnya telur itu diperbanyak sebagainya tuh supaya juga mereka bisa membiayai usaha yang ada dengan membeli pakan seadanya dan sebagainya. Dan demikian sekarang ini pun kondisinya sudah mulai membaik, dan mudah-mudahan telur ini pun juga keadaannya lebih baik dan sebagainya. Lanjut Pak. Jadi inilah kondisi yang pada bulan yang Agustus kemarin, pada harga-harga telur juga cukup parah juga sih untuk di daerah-daerah yang baik Jawa Barat termasuk di Blitar itu sekitar 15.000 per kilo untuk harga farm. Dan demikian pada posisi harga jagung waktu itu memang 6.000 dan sebagainya. Tetapi dengan bantuan Bulog dan sebagainya, memang jagung untuk didorong untuk disuplai dengan angka 4.500 per kilo. Jadi rendahnya harga dari tingkat peternak ini karena memang juga pada saat itu oversupply juga, dan juga kemudian diindikasikan juga bahwa di layer farm ini juga sudah mulai masuk perusahaan-perusahaan peternakan yang memproduksi layer, yang memproduksi telur. Nah, ini sudah mulai ada indikasi, sehingga harga-harga telur yang rendah ini pun juga disebabkan juga karena oversupply dari telur yang keluar dari perusahaan-perusahaan peternakan. Jadi kita berharaplah pemerintah dalam hal ini untuk juga menahan diri, bagaimana kawan-kawan perusahaan peternakan itu tidak juga masuk lebih jauh untuk masuk di dalam memproduksi telur komersial. Karena ini hajat hidup orang banyak, di mana populasi terbanyak kita ini juga sekarang masih kita pertahankan peternak-peternak rakyat yang kecil-kecil dan sebagainya, ada di Blitar, yang ada di Malang, yang ada di Ciamis, yang ada di Kendal dan sebagainya, untuk kita harus lindungi sebagai hajat peternakan ini kan sebagai hajat hidup rakyat. Lalu kemudian kita masih bisa bertahan sebenarnya untuk populasi peternak yang ada pada layer farm. Ya, kalau broiler dan sebagainya itu sudah kawan-kawan tuh sudah nafasnya sudah
setengah mati. Nah, lalu kemudian terasa juga bagi kawan-kawan peternak-peternak petelur, ini ancaman-ancaman dari perusahaan-perusahaan peternakan yang besar yang mulai masuk kepada commercial farm. Barangkali ini kita berharap barangkali ini kita usulkan juga kepada Dirjen Peternakan, ya harusnya ada perlakuan khusus bagi peternak-peternak rakyat petelur ini. Dengan begitu, karena ini juga menyangkut hajat hidup rakyat yang lebih banyak dan sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, inilah jadi dengan demikian dengan teratasinya pandemi COVID-19 ini, daya beli masyarakat untuk tahun 2022 insya Allah sih akan makin meningkat lah. Tentu harga daging dan telur kita berharap akan memberikan keuntungan yang lebih baik kepada para peternak sepanjang supply telur maupun daging tidak menambah, tidak bertambah. Jadi kalau populasi sekarang itu tetap seperti sekarang ini tidak bertambah, maka insya Allah juga kondisi bagi peternakan kita ke depan akan lebih baik. Jadi kondisi akan semakin baik bila diikuti oleh regulasi-regulasi pemerintah, selaku Kementerian Pertanian dalam Dirjen Peternakan untuk terus membina peternak ini, untuk terus membina peternak-peternak rakyat dan sebagainya. Karena telur, daging dan sebagainya itu mungkin adalah merupakan protein hewani yang sangat tinggi nilainya, mudah didapat, murah dan sebagainya. Mari kita pertahankan ini sebagai upaya dan usaha-usaha kondusif bagi peternak-peternak rakyat kita. Ya, kami berharap agar perusahaan-perusahaan peternakan melakukan upaya-upaya ekspor dalam rangka memasarkan hasil produksinya dan tidak lagi bertumpu kepada pasar-pasar becek yang notabene memang adalah dekat dengan pasar-pasar peternak rakyat. Barangkali itu yang bisa dapat kami sampaikan dari Pinsar Indonesia dalam rangka partisipasi untuk seminar dan webinar pada siang hari ini. Terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan saya atas nama Ketua Umum yang minta izin tidak bisa bersama kita dan saya mewakili beliau untuk menyampaikan materi-materi pada hari ini. Sekian dari kami, Pinsar Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.